Sobat TV Unik, Istana Negara memang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat menjamu para tamu kehormatan, hingga tempat tinggal presiden. Namun, tak hanya itu saja. Di dalam kemegahan Istana Negara juga terselip cerita mistis dan keanehan yang kerap terjadi. Makhluk astral yang juga ikut bermukim di dalamnya pun kerap mengganggu para penghuni istana. Kira-kira apa aja sih keanehan yang ada di dalamnya? Yuk disimak ulasan apa aja keanehan di dalam Istana Presiden. Namun sebelum kita memulainya jangan lupa subscribe ya, agar sobat mendapati notifikasi pertama di setiap video terbaru dari kami. Ingat subscribe itu gratis sobat. 1. TV di dalam istana yang tiba-tiba menyala. Sobat TV Unik, gedung yang dibangun 1796 ini memang nampak megah dari luar. Namun, di dalamnya hawa dingin dan mistis bisa dengan jelas dirasakan. Tak hanya pengunjung saja yang merasakan hal ini, keluarga presiden yang tinggal di dalamnya pun merasakan hal yang sama. Sebut saja keluarga almarhum Gus Dur yang sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Putri Gus Dur, Yeni Wahid dan Inayah Wahid bahkan sering mendengar suara dari makhluk astral yang masih bergentayangan di dalam gedung istana. Bahkan, para staf juga tak berani membersihkan ruangan yang ada di lantai 4 dan 5 karena keangkerannya. Selain itu, TV yang berada dalam posisi mati juga sering menyala dengan sendirinya. Sepertinya hantu yang tinggal di istana juga ingin melihat program televisi ya. 2. Suara orang bermain musik dari dalam kamar mandi. Sobat TV Unik, selain suara-suara tak jelas dari makhluk astral, biasanya di dalam istana juga berkumandang suara alat musik yang dimainkan oleh seseorang. Suara ini muncul dari dalam kamar mandi yang terletak di depan dapur, tepatnya di sayap kiri istana. Merinding gak tuh? Kalau kita lagi mandi terus tiba-tiba ada iringan piano atau biola. 3. Pohon Ki Hujan. Sobat TV Unik, pohon yang sudah berumur 144 tahun ini berdiri di halaman gedung Istana Merdeka. Pohon tua ini juga diberi penyangga besi mengingat usianya yang tak lagi muda dan mengantisipasi supaya tidak roboh. Anehnya, meski dihajar angin puting beliung pada 2012 silam, namun hingga kini pohon tua yang diberi nama Ki Hujan tetap kokoh berdiri. Bahkan, ketika Presiden SBY menyuruh orang untuk memangkas dahan trembesi yang hampir menyentuh tanah, keanehan juga terjadi. Berkali-kali gergaji mesin mati hingga pada akhirnya Presiden SBY mengurungkan niatnya untuk merapikan dahan trembesi. Well, mungkin ada beberapa makhluk tak kasat mata yang berumah di sana ya. 4. Pecahnya meja marmer. Sobat TV Unik, peristiwa mengejutkan terjadi pada 2012 lalu. Saat itu, Presiden SBY akan mengangkat Albert Hasibuan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di bidang HAM. Ketika usai pelantikan dan Presiden telah selesai menandatangani dokumen di atas meja marmer, maka meja marmer setebal 2 cm itu pun diangkat oleh pasukan pengaman Presiden, Pas Pampres, untuk dipindahkan. Anehnya, meja itu pun pecah berantakan dengan sendirinya, seperti habis dipukul oleh godam raksasa. 5. Patung perunggu di Istana Bogor. Sobat TV Unik, selain Istana Merdeka, Istana Bogor juga menyimpan misterinya sendiri. Salah satu cerita mistis paling banyak dibicarakan oleh masyarakat adalah kengerian patung perunggu wanita yang terletak di istana. Pada waktu itu ada salah seorang pengunjung yang dengan iseng menempatkan bulu-bulu wol yang merupakan rontokan dari karpet ke bagian sensitif dari patung wanita tanpa busana tersebut. Tahu apa yang selanjutnya terjadi? Esok harinya, si pengunjung tersebut menemukan rontokan bulu-bulu wol yang sama di saku celananya. Gak hanya sampai di situ saja, ketika dia makan dan tersedak maka yang keluar dari tenggorokannya adalah bulu-bulu wol. Ngeri, iseng sih. 6. Istana Gedung Agung Yogyakarta. Sobat TV Unik, Istana Negara Yogyakarta juga menyimpan misterinya sendiri. Sering terdengar pasukan tentara tak kasat mata yang sedang berbaris dengan langkah berderap mereka. Bahkan, pasukan pengaman Presiden, Pas Pampres, juga meminta pertolongan kepada paranormal karena kewalahan menghadapi gangguan yang terjadi di dalam Istana Gedung Agung ini. Pingin kenalan sama para penghuni tak kasat mata? Monggo, datang ke sana aja. 7. Kamar bekas Soekarno di Istana tampak siring. Sobat TV Unik, Istana Presiden yang terletak di Bali ini dibangun pada 1957 dan selesai pada 1963. Bangunan ini sering digunakan untuk rapat atau tempat istirahat keluarga presiden. Ada satu kamar yang hingga sekarang tersohor karena kemistisannya. Kamar tersebut konon merupakan kamar hunian Soekarno. Hingga kini kamar tersebut dikosongkan. Bahkan ketika presiden yang sedang menjabat bertandang ke sana memilih untuk tinggal di bangunan lain. Mungkin arwah Presiden Soekarno hingga kini masih bersemayam di kamarnya ya. Sobat TV Unik, jadi, gimana? Mau uji nyali di Istana Presiden gak?